adik-adik sekolah minggu. Shalom. Aduh, suaranya kurang keras dan kurang bersemangat. Kakak mau mendengarkan lagi yang lebih semangat lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Nah, sungguh luar biasa sukacita adik-adik sekolah minggu. Walaupun kita ibadahnya masih di rumah, tapi harus tetap semangat ya. Jangan mau kalah. Kita harus tetap semangat di dalam melakukan ibadah sekolah minggu setiap harinya. Oke? Nah, hari ini adik-adik sekolah minggu, kita ditemani oleh kakak-kakak sekolah minggu bersama Kakak Warni di sini dan ada Kak Helna. Begitu juga ada Kakak Rini. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita hari ini akan melakukan ibadah kita. Yang pertama sekali kakak mau katakan kepada adik-adik bahwa hari ini tema firman Tuhan kita adalah Aku Harapan Ayahku. Oke? Apa kakak bilang tadi? Kita ulangi coba sekali lagi. Aku adalah harapan ayahku. Oke? Kita mau menjadi anak-anak yang luar biasa. Oke, sekarang persiapkan semua ya. Udah ada Alkitabnya, udah manis, semua sudah cerah nih adik-adiknya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sebelum bernyanyi kakak mau menyapa nih buat adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Good buat adik-adik semuanya. Oke, kakak mau ucapkan juga selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Ditambahkan usianya, ditambahkan kepintarannya, ditambahkan juga kebijaksanaannya, sehingga boleh menjadi anak yang berguna buat keluarga, bangsa dan negara. Oke adik-adik semua sekolah minggu diberkati Tuhan. Yuk sekarang semua bangkit berdiri, yuk kita mau bernyanyi. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dari malam sampai pagi hari ini. Kita boleh bangun dan boleh kita beribadah dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Baik adik-adik, kita sudah mengangkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Dari terbit matahari, kita telah diberkati dari malam sampai hari ini. Kiranya itu menjadi kesukaan buat kita semua. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mengangkat satu lagu pujian lagi. Hati kita harus tetap gembira, lebih bersemangat lagi. Yuk bersama-sama kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Gembira di rumah Tuhan. Adik-adik, kita sudah bergembira di rumah Tuhan. Kita sudah bersuka cita. Kita selalu gembira karena papa, mama kita setiap hari memelihara dan merawat kita. Kita wajib berterima kasih loh. Karena tanpa mama dan papa kita tidak bisa apa-apa. Oke? Nah, saat ini kita mau angkat satu lagi lagu pujian buat Tuhan. Adik-adik, kita kan tahu lagu bahasa Simalungun kan. Nah, hari ini kita juga mau menaikkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Judulnya apa? Tahu? Wah, kakak kasih tahu deh. Lagunya Saisihol Usihanku.
Yuk kita angkat satu pujian lagi ya. Sai sihol usihanku, Ham Yesus Tuhan ki. Kadu paningon saud ningani bapai. Sona haba hedonku lauman dalan konin. Sayang dolang Tuhanku manolong awiji. Ay ang dolang Tuhanku manolong awiji. Manolong awiji. Ayo adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita berdoa. Kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Yuk ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, di mana kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kami, anak-anak sekolah minggu, buat mama, papa, dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Bapa yang maha baik, kami mau hari ini Tuhan selalu berkati kami, karena kasih Tuhan begitu besar kepada kami. Dan Tuhan, terimalah setiap ibadah kami, lagu pujian kami yang boleh kami naikkan ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau memulai ibadah kami ini. Kami mau menyerahkannya hanya pada tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Bukan kepada kita saja loh, tapi kepada mama, papa, opung juga loh. Kepada nenek juga. Kepada siapa lagi ya? Kepada Makela, kepada Tulang, Aturang. Pokoknya Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik sama kita? Karena Tuhan sayang kepada kita. Nah, yuk kita mau angkat satu pujian lagi buat Tuhan. Kita mau katakan Allah itu baik, Allah itu sayang. Oke, lebih bersemangat lagi ya adik-adik. Kita mau naikkan satu pujian. Allah itu baik. Semangat ya adik-adik. Yo, angkat tangannya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan perintah Tuhan. Adik-adik tahu kan berapa perintah Tuhan? Iya, ada 10 perintah Tuhan. Nah, saat ini, hari Minggu ini kita mau mendengarkan perintah Tuhan. Itu apa namanya? Titah. Iya, titah ketiga. Kalau bahasa Simalungunnya apa ya? Titah patoluhon. Iya, titah patoluhon akan dibawakan oleh teman-teman kita dari sekolah minggu. Yuk kita mau mendengarkan ya. Kita dengarkan adik-adik kita sekolah minggu. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Titah patolon, lang malu sebuton gorani na bata, anggolang tiba jujurni, ayhona uhum nido magiras segala namang hangkungkon gorani. Amin. Baik adik-adik, sudah mendengarkan titah. Sekarang kita mau mendengarkan lagi satu lagu pujian. Ya, yang dipersembahkan oleh teman kita, adik-adik dari GKPS Nongsa. Nah, waktu dan tempat kita mau memberikan kesempatan kepada adik-adik kita GKPS Nongsa. Yuk beri tepuk tangan yuk buat adik-adik kita GKPS Nongsa. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namamu disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan yang keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Iya, terima kasih ya buat adik-adik kami GKPS Nongsa yang juga turut ambil bagian di dalam pelayanan sekolah minggu hari ini. Baiklah, sekarang adik-adik kita harus mempersiapkan diri kita lebih lagi. Di mana sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tahu nggak siapa yang bawa firman Tuhan hari ini? Nanti adik-adik lihat sendiri ya, siapa yang bawa firman hari ini. Baik adik-adik yang manis, adik-adikku tersayang yang ada di rumah saat ini yang mengikuti ibadah, kita persiapkan hati, kita persiapkan diri, duduk yang lebih rapi dan manis lagi. Jangan lupa Alkitabnya sudah disediakan dari tadi.
kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita angkat satu kali lagi lagu ini, adik-adik lebih disiapkan lagi hatinya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di GKPS Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa berserah kepada Tuhan kita Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Engkau beri kepada kami.
sehingga pada hari ini kami dapat bersekutu kembali dengan Engkau di dalam ibadah sekolah minggu GKPS Resort Batang. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami di dalam mendengarkan firman Tuhan tetap fokus dan hati dan pikiran kami tetap tertuju hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Tema yang mau disampaikan kepada kita pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu harapan orang tua kepada anaknya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kira-kira apa ya harapan orang tua kita terhadap kita? Ada yang tahu nggak apa harapan orang tuanya? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Pak Pendeta ada video ini tentang apa harapan orang tua terhadap anaknya. Apa harapan orang tuamu terhadap kamu? Saya mewawancarai seorang ibu dan seorang ayah. Apa kira-kira harapan orang tua kita terhadap kita, terhadap kamu, anaknya? Ini video. Harapanku selaku seorang ibu terhadap anaknya, di mana anaknya berhasil dalam pendidikannya, dapat mencapai cita-citanya, berhasil dalam keluarganya kelak, dan tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan, serta dapat melayani Tuhan dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Harapan Bapak kepada anaknya yang pertama itu, jadilah diri sendiri dan tidak ikut-ikut orang lain atau anak-anak lain. Tunjukkan bahwa kamu mempunyai potensi dan tetap berpikiran positif. Yang kedua, jadilah anak yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tapi bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Tetapi dalam hal segala sesuatunya jadilah anak yang mandiri. Yang ketiga, harapan Bapak adalah anak bisa sukses di dalam rumah tangga kelak, baik di dalam kehidupan dalam mengasuh anak dan juga di dalam mencintai pasangan. Terus yang keempat, bebas berekspresi, ya, melakukan, mengembangkan diri
dan menjadi anak yang kreatif. Dan yang kelima tentu saja tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya akan Tuhan, bimbingan dan pertolongan dari Tuhan. Demikian, terima kasih. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari video yang sudah kita tonton, ada beberapa ternyata harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama, harapan orang tua itu adalah anaknya itu seorang yang berpendidikan. Pasti semua adik-adik ini orang yang berpendidikan. Ada yang mungkin pendidikannya TK, PAUD, ada SD, SMP, bahkan sampai dengan anak SMA. Orang tua menginginkan supaya di dalam pendidikannya itu, anak itu betul-betul sungguh-sungguh untuk menekuni pendidikan. Sekarang ini mungkin kita tidak bisa pergi ke sekolah, tetapi cara belajar kita bisa melalui internet, yaitu daring namanya. Apakah seorang anak pada zaman sekarang ini betul-betul mempergunakan internet itu dengan baik untuk kemajuan pendidikan, untuk semakin menambah pengetahuannya, atau hanya untuk bermain-main, hanya untuk main game, hanya untuk hal-hal yang tidak perlu? Ternyata Tuhan menginginkan di masa pendidikan kita sekarang yang namanya daring ini betul-betul mempergunakan internet itu dengan baik. Karena di masa pendidikan sekarang menentukan masa depanmu nantinya. Yang kedua, orang tua ternyata menginginkan supaya anak itu cita-citanya nantinya tercapai. Pasti semua punya cita-cita kan? Apa cita-citamu, Dik? Apa cita-citamu, nakku? Apa cita-cita kalian? Orang tua ternyata menginginkan supaya cita-cita itu tercapai. Ada bercita-cita menjadi seorang pilot, ada bercita-cita menjadi polisi, ada bercita-cita menjadi dokter, ada bercita-cita menjadi pendeta, ada yang bercita-cita menjadi guru. Ternyata orang tua menginginkan supaya cita-cita anak-anaknya tercapai dan terkabul. Bagaimana cara memperoleh cita-cita? Dengan belajar yang baik, dengan melakukan dan mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan firman Tuhan. Yakin dan percayalah, cita-citamu nanti pasti akan berhasil. Yang ketiga, orang tua kita tadi berkata bahwasanya seorang anaknya diinginkannya menjadi dirinya sendiri. Menjadi diri saya sendiri. Menjadi dirimu sendiri. Itulah yang diharapkan oleh orang tua. Jangan menjadi orang lain. Jadilah menjadi dirimu. Siapa dirimu, bagaimana dirimu, apapun yang ada di dalam dirimu, syukurilah itu. Itulah yang dikembangkan untuk keberhasilanmu nantinya. Ternyata yang keempat, orang tua kita juga menginginkan agar seorang anak itu tidak ikut-ikutan akan orang lain. Banyak sekarang anak-anak sekolah minggu ikut-ikutan. Kawannya ngomong jorok,
dia ikut-ikutan ngomong jorok. Kawannya malas, dia ikut-ikutan malas. Kawannya happy-happy, dia ikut-ikutan happy-happy. Kawannya main-main satu harian, dia ikut-ikutan juga demikian. Menjadi diri sendiri dan tidak ikut-ikutan akan orang lain, ternyata itu adalah sifat anak yang baik. Tidak mengikuti orang lain, jadilah diri sendiri. Yang kelima juga, orang tua mengharapkan ternyata supaya anaknya itu berpikiran positif. Jangan berpikiran negatif melulu. Gimana contohnya adik-adik berpikiran positif? Siapa pernah minta es sama mamanya? Angkat tangan. Ketika kamu meminta es, ternyata mama tidak mengasih, tidak memberi, tidak membeli es itu kepadamu. Ternyata karena tidak dibeli engkau nangis. Engkau bilang mama itu pelit. Engkau bilang mama itu tidak sayang padamu. Itulah pikiran negatif. Padahal mama itu bukan pelit, bukan tidak sayang kepadamu. Justru karena mama itu sayang kepadamu, makanya kamu tidak dibelikan es krim. Kenapa? Karena kamu lagi demam, karena kamu lagi batuk, sehingga mama tidak mau membelikan es krim. Bukan dia tidak sayang, bukan dia pelit. Berpikirlah positif. Apa yang dinasihatkan orang tua, apa yang diharapkan oleh orang tua, itu pasti yang terbaik untuk adik-adik sekolah minggu. Setuju? Adik-adik sekolah minggu yang baik dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata orang tua juga mengharapkan supaya anaknya itu mandiri. Mandiri itu apa sih Pak Pendeta? Mandiri itu bisa mandi sendiri, bisa cuci tangan sendiri, bisa pakai masker sendiri, bisa membereskan tempat tidur sendiri, bisa pakai baju sendiri. Yang jelas bisa mandiri tanpa bantuan oleh siapapun. Siapa yang sudah bisa mandiri yuk? Pasti sudah banyak ini yang bisa mandiri. Ternyata ke depannya pun orang tua kita menginginkan supaya anaknya itu mandiri di dalam segala hal. Termasuk di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, termasuk di dalam pelajarannya, termasuk di dalam permainannya. Orang tua menginginkan supaya anaknya itu menjadi mandiri. Orang tua juga mengharapkan supaya anaknya itu bebas berekspresi. Bebas berekspresi sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat yang engkau miliki. Kalau talenta atau bakatmu menyanyi, ekspresikanlah bernyanyi. Kalau bakatmu menari, ekspresikanlah untuk menari. Kalau bakatmu itu berolahraga, ekspresikanlah dengan olahraga. Itulah yang orang tua inginkan. Ekspresikan dirimu dalam hal-hal yang positif. Yang berikutnya ternyata orang tua itu juga mengharapkan supaya anaknya itu kreatif. Kreatif itu tahu apa? Bisa melakukan sesuatu dengan kreasinya sendiri. Mungkin di rumah kita banyak itu bekas-bekas botol minuman.
Sering kita membuangnya sembarangan, sering kita menjadikannya menjadi sampah. Tapi ternyata botol-botol minuman itu bisa kita pergunakan. Bisa itu kita buat menjadi tempat pulpen, bisa itu kita buat menjadi bunga, bisa kita buat itu menjadi pot bunga, bisa kita buat itu menjadi sesuatu yang berharga. Itulah yang namanya kreatif. Mengubah sesuatu yang kurang bernilai menjadi bernilai lebih. Pasti udah pernah ini anak-anak sekolah minggu melakukan hal-hal yang kreatif. Apa saja contohnya? Coba tanyakan kepada guru-guru sekolah minggu nanti. Yang berikut ternyata orang tua itu juga menginginkan supaya anaknya itu sehat dan selalu bahagia. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sakit, atau anaknya itu bersedih, atau anaknya itu tidak bahagia. Tidak ada orang tua yang menginginkan itu. Orang tua menginginkan supaya anaknya itu sehat dari kecil sampai dewasa nanti, sampai tua nanti. Menginginkan sehat, menginginkan bahagia. Bahkan nanti kalau adik-adik sudah berumah tangga, orang tua mengharapkan rumah tangga adik-adik itu juga menjadi rumah tangga yang bahagia, sehat dan bahagia. Apalagi masa-masa sekarang, kita sangat diperlukan untuk tetap sehat dan selalu sukacita, selalu bahagia, supaya virus-virus menjauh dari kita. Dan yang terakhir yang orang tua harapkan dari kita adalah anak itu memiliki iman yang teguh, kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus. Dengan rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin beribadah, rajin juga melakukan hal-hal yang baik. Itu menciptakan iman kita supaya menjadi iman yang teguh, iman yang kuat. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapa ini yang ada orang tuanya di sampingnya? Bapak, mama, atau kakak, atau abang, atau siapapun yang ada di sampingnya sekarang. Coba tanya, Pak, Ma, apa yang Bapak atau Mama harapkan dari aku, anakmu ini? Coba tanya sekarang. Apa katanya? Pasti salah satu yang dari Bapak Pendeta katakan, pasti itu yang diharapkan oleh orang tuamu, oleh ayahmu, oleh ibumu, oleh kakakmu, atau oleh siapapun. Termasuk bangsa dan negara ini mengharapkan kita menjadi anak yang seperti itu. Tuhan yang kita sembah mengharapkan kita menjadi anak yang seperti khotbah ini. Bagaimana caranya supaya kita boleh sesuai dengan harapan orang tua kita? Firman Tuhan tadi berkata di dalam Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dengarkanlah didikan ayahmu, dengarkanlah nasihat orang tuamu. Dan apa katanya? Jangan lebar bibir, jangan lebar mulut. Artinya jangan tolak itu semua. Artinya jangan mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Tapi selalulah melakukan yang terbaik.
Berarti mendengar nasihat dan melakukan perintah dari nasihat itu, itulah yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Kata firman Tuhan, adik-adikku yang terkasih, yang melakukan firman Tuhan itu sama seperti tumbuh-tumbuhan atau pohon yang berbuah, yang menghasilkan buah yang baik. Sementara yang tidak mendengarkan nasihat dan tidak melakukan firman Tuhan sama seperti pohon yang tidak baik. Ini videonya Pak Pendeta perlihatkan. Bisa kita lihat di dalam video ini, ada pohon-pohon yang begitu indah. Daunnya begitu hijau, rimbun, dan nantinya akan berbuah. Karena di sini ada pohon nangka, ada pohon pisang, ada pohon mangga, dan ada juga pohon jambu. Pasti itu nanti akan menghasilkan buah. Demikian juga lah orang yang mendengarkan nasihat dan juga melakukan nasihat itu akan berbuah yang baik sesuai dengan harapan-harapan tadi. Tetapi yang tidak mendengarkan nasihat dan tidak mau melakukan nasihat, kita juga bisa melihat ada pohon-pohon yang sudah tidak berdaun. Ada juga pohon-pohon yang sudah kering, yang sebentar lagi mungkin akan tumbang dan mati dan membusuk. Demikian jugalah nantinya orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, yang tidak mau melakukan nasihat, pasti tidak akan sukses, tidak akan berhasil dalam hidupnya. Dan itu tidak diharapkan oleh orang tua, tidak diharapkan oleh negara, dan tidak diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, jadilah menjadi harapan orang tuamu. Jadilah menjadi seperti harapan bangsamu. Jadilah menjadi seperti harapan Tuhan padamu. Amin. Kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan kita Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami di dalam kehidupan kami bisa sesuai dengan harapan orang tua kami dan bisa seturut dengan firman Tuhan. Ajar dan didiklah kami Bapa di dalam perkembangan kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Tahu kan apa tadi judulnya? Ya, hormatilah orang tuamu. Oke adik-adik, selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan lakukan setiap hari. Oke, meresponi firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi bagi Tuhan. Ayo adik-adik, tetap di tempat, jangan beranjak kemana-mana. Kita nyanyikan lagu Hormatilah Orang Tuamu.
satu lagi pujian ini. Iya, orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh Papa, ku kan patuh Papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh lekang jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Lebih bersemangat lagi, ayo nyanyikan adik-adik. Hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh Papa, ku kan patuh Papa, turuti semua nasihat. Tidak berlangkah jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik, sayang kakak dan adik, sayang kakak dan adik, sayang kakak dan adik. Baik adik-adik, kita sudah merespon firman Tuhan dengan lagu Hormatilah Orang Tuamu. Itu termasuk titah kelima ya. Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita. Adik-adik, tapi hari ini versinya berbeda loh dari yang kemarin. Tahu apa? Iya, kita dengarkan sebentar lagi ya adik-adik. Oke, buka Alkitabnya. Kita buka dari Efesus 6 ayat 1. Sudah? Kakak ulang sekali lagi. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Oke? Sudah? Nah, dengarkan ya adik-adik, ayat hafalan kita hari ini akan disampaikan dalam satu bentuk lagu. Mari ikutin ya adik-adik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena ia adalah demikian. Efesus 6 ayat 1. Yuk sekali lagi ya adik-adik biar nggak lupa. Jangan sampai lupa ya. Yuk ikuti lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke adik-adik, sudah bisa? Nanti diulang kembali. Oke, diulang kembali. Adik-adik juga punya satu tugas dari kakak. Ayat hafalan tadi juga adik-adik videokan kembali dengan bernyanyi dan buat gayanya masing-masing deh. Siapa yang paling oke ini di dalam melakukan ayat hafalan hari ini yang diambil dari Efesus 6 ayat 1. Boleh adik-adik setelah selesai nanti videonya kirim kembali kepada guru-guru sekolah minggunya. Baik? Oke adik-adik, kakak tunggu video-video dari adik-adik seluruhnya. Nah adik-adik,
tiba saatnya saat ini kita akan mau mengakhiri ibadah kita. Baik adik-adik, tetap duduk yang manis dan rapi. Baik, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oke adik-adik, sudah disiapkan? Ingat ya, masih ada kata-katanya. Apa? Apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Yuk sama-sama sekali lagi yuk adik-adik. Apa yang ku pegang ini untuk kerajaan Tuhan. Baik adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Baik adik-adik, kita pegang persembahan kita, mari kita katakan, apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sekali lagi, apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Yuk sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian, Aku Diberkati. Bila waktu pagi hari sudah berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi yuk. Aku diberkati, panjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari sudah berganti malam, aku diberkati. Kita sudah memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita ambil sikap berdoa kita. Kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangannya yang baik, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah bernyanyi, kami telah menari, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan. Kami mau menjadi anak yang baik, kami mau menjadi anak yang manis. Kami mau menjadi anak yang boleh menjadi kebanggaan mama dan papa kami. Berkati mama dan papa kami Tuhan yang telah memberikan kepada kami berkat yang begitu luar biasa. Hingga hari ini kami boleh juga memberikan berkat buat Tuhan. Apapun yang kami berikan Tuhan tidaklah besar. Tetapi Tuhan kiranya berkat persembahan kami ini kami boleh berikan kepada Tuhan dan boleh digunakan untuk kemuliaan Tuhan saja. Inilah Tuhan berkat persembahan kami yang boleh kami berikan ke hadapan Tuhan. Terimalah ini Tuhan agar menjadi kesukaan dan sukacita buat Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganuk. Pasada uhur nami, ase torang ganuk. Sengboi dalanon nami, salakana torsa. Dopham hasomanami, torang agehuja. Amin. Bapa terima
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu di ibadah berikutnya minggu depan. Tetap sukacita ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.